Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada di UPTD SMP Negeri 1 Kupang Timur bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi menjelang siang, Pak Kepsek. Selamat pagi menjelang siang. Iya, bagaimana kabar? Kabarnya baik. Kabar sehat baik, selalu. ya, sehat selalu. Pak Sehat, Kepsek sehat. cerah sekali ya. Sehat. Orang olahraga harus sehat. Oh iya, Pak Kepsek ini selain kepala sekolah, tapi juga seorang pelatih bola ya Pak Kepsek ya. Pelatih sepak bola yang telah melalang buana bagaimana membesarkan Kabupaten Kupang dan saat ini melatih Kota Kupang. Ya seperti itu. Pak Kepsek nanti sebentar akan memperkenalkan nama sehingga bisa diketahui oleh khalayak umum, baik penonton, pembaca, pendengar Suara Harapan. Nah, pemirsa, di kesempatan ini saya akan ngobrol pintar bersama dengan Pak Kepala Sekolah terkait dengan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi, praktik-praktik baik apa saja yang diterapkan di SMP Negeri 1 Kupang Timur, dan juga Pak Kepsek akan mengkisahkan metode yang diterapkan sehingga boleh membawa sekolah ini kita lihat punya prestasi yang cukup gemilang. Ya, silakan memperkenalkan nama dan Pak Kepsek bisa berbagi praktik baik itu sehingga bisa ditularkan kepada sekolah-sekolah yang lain. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Peter. Pemirsa yang saya hormati, saya banggakan, pada siang hari ini saya Hilary Staran, Kepala UPTD SMP Negeri 1 Kupang Timur, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Peter sudah mengunjungi sekolah ini dan untuk mewawancarai saya tentang praktik-praktik baik yang saya lakukan bersama dengan sivitas akademik adalah sebagai guru pegawai yang ada di tempat ini, sehingga membawa lembaga ini pada titik hari ini seperti yang kita lihat bersama. Soal praktek-praktek baik, sejak saya ditempatkan di sini, dilantik tanggal 30 Mei ya, 2022 saya ditempatkan di sini, ada banyak hal yang saya temui di sini dan saya merasa bahwa itu menjadi pekerjaan yang harus saya selesaikan. Karena ini berhubungan dengan lingkungan sekolah. Salah satunya itu bagaimana penataan sekolah ini menjadi lebih baik. Saya berpikir bahwa sekolah tidak bisa melaksanakan itu sendiri. Nah, karena dana BOS, tupoksinya jelas, tugas pokok dan jelas bagaimana kita rencana anggaran ini kan kita tidak bisa menggunakan untuk melampaui batas-batas itu, target pemerintah yang sudah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu saya punya pikiran sekolah harus membuat terobosan-terobosan baik untuk bagaimana membangun sekolah yang lebih baik. Nah, terobosan-terobosan yang dilakukan itu adalah melalui komite sekolah. Jadi pada saat saya masuk itu sekolah ini dalam kondisi yang tidak memprihatinkan. Saya tidak bisa katakan memprihatinkan, tapi belum memenuhi syarat yang baik untuk menjadi sekolah yang standar pelayanan terhadap anak-anak di sekolah ini dengan maksimal. Salah satunya ruang tengah yang begitu dalam dengan ketinggian sekitar 0,5 meter lebih itu yang kita harus tata, lalu kemudian WC kamar mandi yang 800-an anak, tapi hanya ada sekitar 5 dengan WC guru 5 juga. Saya pikir itu standar pelayanan tidak balance, tidak balance. Sesuai dengan aturan kan jelas. Sehingga saya berpikir sekolah tidak bisa membangun itu tanpa ada kerjasama dengan orang tua. Maka salah satu alat yang paling penting yang kita harus bangun secara sinergik di tempat ini adalah melalui komite sekolah. Komite sekolah itu menjadi sangat penting untuk membangun sekolah ini. Karena saya pernah bergerak di sekolah swasta itu sampai 21 tahun. Saya jadi kepala sekolah di SMP Mentari Bolo. Itu adalah sekolah swasta. Dan bagaimana kita bisa membangun sekolah yang baik, peran komite menjadi penting. Sehingga saya berpikir bahwa komite harus segera kita lihat dan kemudian kita bentuk. Pada saat saya masuk itu, kita langsung rapat khusus dengan guru-guru. Kita harus ada rapat dengan orang tua. Nah, ketika orang tua dikumpulkan, 700, hampir 800 orang dikumpulkan, lalu kemudian orang tua bertanya, apakah komite ada tidak? Kami orang tua siap memberikan sumbangan secara sukarela kepada sekolah ini
untuk membangun kondisi-kondisi sekolah seperti ini. Kamar mandinya, ruang tengah yang airnya ketika hujan itu begitu dalam, kita melalui juga susah. Bagaimana? Akhirnya kita berinisiatif siang itu juga, hari itu juga, kita bentuk tim formator untuk pembentukan komite. Dan waktu itu Bapak Pendeta De Vretes yang waktu itu yang menjadi ketua tim formator untuk membentuk panitia itu, dan pada saat siang itu juga kita adakan rapat dan langsung kita ada pemilihan. Dan terpilihlah Bapak Gebi Mano menjadi ketua, wakil ketuanya itu Bapak David Bapak David Manafe. Lalu kemudian dengan sekretarisnya itu Bapak Sepi Manafe dengan pengurus-pengurusnya. Dan setelah itu, setelah terbentuk SK dan lain sebagainya, saya mengajukan program rapat perdana kepada komite itu. Saya program bahwa salah satu hal yang perlu kita segera tuntas adalah pembuatan WC kamar mandi. Dan kita rencana waktu itu 15 unit, dan 15 unit itu sudah ada. Terjawab. Wow. Jadi total sekarang itu menjadi 25 WC kamar mandi yang sudah disiapkan sekarang. Lalu kemudian penataan ruang tengah dan membangun panggung kegiatan. Itu semua kita hampir ratusan rate. Itu tanah putih dan lain sebagainya kita okfol, dan penataan seperti yang ada ini. Membentuk panitia khusus, lalu pengelolaan itu tidak sekolah kelola. Kita mengharapkan dana komite itu sekolah tidak boleh kelola. Sekolah hanya mempunyai program, diajukan program ke komite yang mengelola ini. Sehingga semua anggaran yang disumbangkan secara sukarela oleh orang tua kepada sekolah itu melalui komite itu dikelola oleh tim pengelola yang sudah dibentuk oleh komite sendiri. Jadi sekolah hanya mengajukan program, sekolah hanya mengetahui bahwa proses itu berjalan, dan kita terima hasilnya. Keren sekali. Lalu kemudian hasil lain lagi selain ini adalah pembuatan lapangan. Itu kita melibatkan alumni di SMP Negeri 1 ini memang benar-benar orang-orang yang punya kemampuan yang sudah hebat-hebat. Jadi saya bilang kita harus memanfaatkan ini. Lalu kemudian mereka berkontribusi dan membuat lapangan. Lapangan full yang kita buat ini, itu sangat luar biasa sekali. Itu anggaran bisa puluhan. Itu mereka menyumbangkan, mereka kerja sendiri. Oh, iya. Mereka kerja sendiri. Alumni datang kerja sendiri dan bentuk lapangan full itu sebentar. Apa bisa lihat. Lalu kemudian termasuk Gapura itu alumni 84 yang sudah memberikan gambar itu ke kita. Dan mereka siap. Sementara mereka masih bersinergi untuk bagaimana mereka membangun itu. Kita tinggal menunggu jawaban dari mereka. Tapi intinya mereka sudah siap untuk memberikan itu. Gambarnya juga sudah kasih ke kita. Nah, itu. Ya, jadi itu tinggal dibangun. Lalu kemudian kita mungkin ada program lanjutan lagi, itu adalah air bersih. Jadi di sini memang air PAMI ada, tapi kita minta bantuan waktu itu melalui Pak Wakil Ketua Komite Pak David Manafe. Dia kontak kepada petinggi di kabupaten ini, memberikan sumbangan 1 unit sumur bor yang sudah dibor habis, tinggal dipasang rumahnya saja. Itu. Jadi sudah dibor, sudah sumbangan itu sudah. Lalu kemudian pekerjaan yang tersisa adalah pembuatan tempat parkir kendaraan yang kita rencana mungkin 1-2 waktu ke depan kita akan lakukan itu, dan tempat upacara yang ada di depan. Itu menjadi hal-hal yang menjadi pergumulan kami, yang sisa 2 itu saja. Tapi sisanya yang lainnya itu semua sudah dijawab oleh orang tua. Jadi saya sebagai kepala UPTD SMP Negeri 1, ternyata sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan menggunakan dana BOS, kalau kita bekerja sama dengan orang tua, maka orang tua akan memberikan itu. Yang penting kita kelolanya dengan baik. Hasil mereka lihat, transparansi, dan sekolah tidak boleh terlibat dalam pengelolaan itu. Oh, kuncinya di situ. Kuncinya ada di situ. Maka jadi beri kebebasan kepada orang tua, silakan mengatur itu. Lalu kemudian program sekolah kasih, silakan menjawab. Nah, itu kembali ke komite yang mengatur semua itu. Tapi kita bersinergi sangat kuat komite dan kita. Kebetulan Bapak Gebi Mano itu adalah orang yang memiliki kemampuan, termasuk Posatpam. Posatpam itu adalah sumbangan pribadi daripada Bu Bobi Mano. Posatpam itu. Jadi pembuatan Posatpam itu adalah sumbangan pribadi dari Bapak Bobi Mano. Nah, itu semua sudah, sementara kita sudah nikmati, dan ini menjadi kontribusi sama. Itu sumbangan pribadi. Alumni yang lapangan itu, ini adalah orang tua, termasuk WC kamar mandi semua. Wow, berarti sebuah terobosan. Wah, itu memang saya juga rasanya heran, karena ternyata orang tua punya keinginan untuk itu. Tapi saya pikir hasil daripada sumbangan mereka yang secara sukarela itu dinikmati oleh anak-anak. Ya, mereka mempersiapkan, sebenarnya mereka mempersiapkan generasi emas ini sejak dini mungkin, sehingga kelak
bisa jadi orang-orang hebat Ya. seperti yang sekarang ini Ya, mereka sekarang. itu ya kurang lebih Ya, seperti itu. memang harus lingkungan harus kita tata. Jadi seperti program Pak Bupati sekarang bagaimana penataan lingkungan dan lain sebagainya, termasuk Pak Kadis kebun. Kita juga ada kebun sekolah di belakang kita sudah penanaman pisang. Itu sekitar 200-an pohon. Besar Kita sekali. kita sudah mulai kemarin musim hujan itu kita sudah nanti sebentar bisa diambil gambar kita sudah tanam semua, tinggal menunggu. Ya, itu kebun sekolah gitu. Sesuai dengan program Pak Kadis kemarin bahwa kebun sekolah harus ditanam. Kami menggunakan program kebun pisang sekolah. Itu yang ada sementara. Dan itu sekitar 200 pohon yang akan ditanam. Air kan Saya pikir ada. air ada. Jadi saya pikir ini yang beberapa hal yang secara simpel saya lakukan. Yang penting menjawab kepentingan orang di tempat ini. Dan kita kerja dengan tulus. Ada perubahan sehingga ada Silakan orang datang lihat. melihat langsung ya. Lihat langsung. Pak Kepsek, berarti baru 2022, 23, 24, 25 kurang lebih 2 tahun lebih ya. 2 tahun ya. Selain dari tadi kolaborasi, ada intervensi penuh dari orang tua terhadap sekolah ini, kepedulian besar mereka terhadap sekolah ini. Prestasi apa sih yang kurang lebih 2 tahun setengah Pak Kepsek boleh membawa sekolah ini? Prestasi saya pikir cukup baik karena kita mendapatkan saya pikir yang penghargaan-penghargaan ini adalah kegiatan ekskul di sini adalah kegiatan drum band, pramuka, dan pembinaan bakat minat prestasi itu adalah sepak bola. Ya sesuai dengan Ini memang ada kelas yang kita atur itu. Oh iya. Hasilnya itu ini piala semua ini kita pertandingan antara SMP kompetitif dalam rangka ulang tahun sekolah kita juara 1. Luar biasa. Kegiatan Kementerian Sosial punya sepak bola perempuan semua kita juara juga. Dapat juara. Dia juara 2, juara 3, juara 1 tapi kita dapat juara. Nah, vokal grup di Kementerian punya kita ikut ini sosial kita dapatkan. Lalu untuk lari ini piala-piala dari Kementerian ini juara 1. Ya. Kemenpora nih. Kemenpora punya ini. Ya, memang harus dihidupkan. Ya, ini kan kita orang olahragawan. Simpel kerja tapi hasilnya bisa dinikmati. Iya. Pak Kepsek, tentu masih ada waktu Masih ada waktu walaupun sudah mentotalitaskan diri, mentransformasi sekolah ini dari yang tadinya dalam tanda petik dari tidak baik-baik saja kini ada perubahan itu mulai nampak walaupun baru 2 tahun setengah. Langkah-langkah apa lagi yang ke depan untuk dibawa sekolah ini ke depan, Pak? Saya pikir setelah semua hal yang berhubungan dengan kepentingan sekolah ini, terutama sarana prasarana kita siapkan, maka mutu menjadi sangat penting. Mutu, kualitas ya. Jadi sekarang kita rencana kelas 9 ini ujian online, tapi kami sudah masukkan internet dari Indebis itu sekitar 200 lebihan Mbps untuk penataan jaringan, sehingga kelas 7, kelas 8 nanti ujian semester ini sudah online. Sudah kita pasang kemarin, sudah ada sekarang. Lalu kemudian kita masih membelanja alat-alat itu untuk pemasangan routers dan lain sebagainya untuk segera ujian online. Termasuk kelas 9 ini kita rencanakan. Kalau routers dan lain sebagainya kita pasang lebih cepat, maka kita usahakan untuk kelas 9 ini ujian online. Tapi kalau tidak dapat, tapi kelas 7 dan 8 wajib online. Tidak lagi ujian kertas pensil. Biar searah dengan visi misi dari pemerintah yang pemerintah digitalisasi digitalisasi sudah lakukan. Termasuk dengan kemarin dari Yayasan Habitat. Itu sudah hubungi ke kami. Itu kita dapat bantuan, kita sudah tanda tangan itu perpustakaan digital. Nah, itu ada 15 kelompok yang akan kasih kita, termasuk dengan bantuan 5 unit kamar mandi yang mereka bantu ke kita lagi. Jadi biar lebih banyak WC kamar mandi buat anak supaya anak bisa menggunakan itu dengan baik. Karena memang masalah air aman ya. Air sudah aman. Karena PAM juga ada bantuan dari Pemda dalam hal ini. Sumur bor juga sementara kita sudah punya, tinggal pasang dia punya ini. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Ada sumur juga yang satu yang kita pakai juga di sini. Baik. Pak Kepsek, tadi sudah jabarkan apa yang ingin Pak Kepsek sampaikan kepada orang tua yang sudah punya andil besar di sekolah ini. Saya atas nama pribadi dan sebagai pimpinan institusi ini mengucapkan banyak terima kasih kepada komite sekolah, pertama sebagai perwakilan orang tua, teristimewa kepada orang tua yang memberikan
sumbangan tidak material saja, tapi pikiran-pikiran diberikan kepada saya. Sehingga pengembangan sekolah ini begini cepat. Jadi saya minta ke depan sumbangan sukarela yang diberikan oleh orang tua ke kami melalui komite sekolah ini, kami bisa memanfaatkan dengan maksimal sesuai dengan target-target program kami yang sudah menjadi rencana kami untuk kita menjawab kepentingan, kebutuhan daripada anak Wesau yang menikmati sendiri di tempat. Dia punya semua sumbangan apa semua itu mereka sendiri yang menikmati. Dan itu dikelola oleh tim. Kami sekolah tidak masuk. Tidak ikut campur. Tidak. Sehingga tidak terjadi pandangan-pandangan. Ya, bendahara juga, ketua ibu bendaharanya juga dari orang tua sekolah ini. Ya. Sekolah tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Baik, pemirsa, kita telah mendengar sebuah praktik baik yang diaplikasikan di UPTD SMP Negeri 1 Kupang Timur ini, di mana peran, kontribusi, loyalitas dari orang tua tidak meninggalkan Bapak Ibu guru termasuk Pak Kepala Sekolah untuk bagaimana membangun generasi emas yang ada di Kupang Timur ini. Praktik baik ini sekiranya boleh dapat ditularkan kepada sekolah-sekolah, kepada para leader-leader, para kepala sekolah, guru-guru, orang tua yang ada di Kabupaten Kupang ini, sehingga boleh dapat berperan dan membangun Kabupaten Kupang dalam mencerdaskan generasi emas di Kabupaten Kupang. Dan tentu masih ada PR-PR yang masih terus digumuli oleh sekolah ini, dan tentu butuh dukungan yang kuat sehingga sekolah ini adalah sekolah nomor 2 terbesar di Kabupaten Kupang ini boleh mengharumkan nama Kabupaten Kupang baik di kancah provinsi maupun juga di tingkat nasional. Kiranya praktik baik ngobrol pintar di pagi hari ini boleh dapat ditonton dan menjadi sumber inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain untuk boleh dapat. Terima kasih Pak Kepsek. Terima kasih banyak. Dengan kesibukan yang cukup tinggi, tapi boleh meluangkan waktu sehingga hari ini kita boleh ngobrol pintar bersama dengan saya. Tuhan memberkati Pak Kepsek dalam tugas. Amin. Salam Terima hormat kasih buat teman-teman guru, orang tua, dan juga generasi emas. Terima kasih banyak. Demikian ngobrol pintar dari saya, Peter.